Selamat datang lagi di channelnya. Yo, what's up bro? Terbang. Gue kaya. Gue banyak gaya. Ada juga gitu ya, guys ya. Jadi di video kita kali ini kita gak banyak-banyak basa-basi karena kita sudah menyiapkan sebuah makanan yang sangat banyak, minta ampun. Kita langsung aja panggil makanannya. Kan lihat aja, lihat. Buset. Jadi kita nyiapin otak-otak nyiapin ini aja pakai ikan yang kurang lebih begitu. Yes. Jadi kurang lebih begitu, dan kita akan segera makan seperti yang kita pernah ceritain ya guys ya. Jadi makan kita nih gila banyaknya, minta ampun. Oh yes, jadi kita langsung coba dulu. Kita taruh di sini seperti makanan. Jadi kita akan mengubah sedikit ya tampilannya, meskipun yang belakang nih kayak tidak mendukung gitu. Belakang tidak mendukung ya. Ini coba dulu aja lah ya, let's go dah men. Ini apaan? Gue jadi gitu ya. Jadi berhubung tadi saya juga baru bangun jam 6 pagi, terus sekarang jam 5 sore, terus besok udah jam 7 malam, terus nanti udah jam 1 pagi. Tuh lihat tuh jam 6 Oke, jadi itu adalah cerita balik channel. Jadi ini memang sudah hampir 2 hari ya aku nggak rekamannya, main capek nih cuy. Jadi banyak banget kerjaan yang nggak jelas ya, yang masuk ke DM Instagram saya, yang masuk ke Twitter saya cuy. Terlalu banyak nih orang-orang ini ya. Nggak ngerti ya guys. Nggak ngerti dia orang maksudnya apa sih. Nggak ngerti. Oh ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Oh ya, kita mulai aja langsung. Let's go dah. Kita makan itu harus sambil ketawa juga, supaya menertawakan diri sendiri pastinya. Mantap. Nah, masih belum jelas jam berapa nanti mau diupload video ini, karena aku ngupload video itu nggak ada schedule time nya guys. Karena jam 3 pagi pun diuploadnya. Otak-otaknya nih. Sebenarnya makan otak-otaknya makan otak-otaknya aja udah cukup sih, karena udah mewakili tepung, ikan, karbohidrat, nasi dan lain-lainnya. Cuman kita kalau misalnya kurang ajar sariawan ke gigi, cuman kalau misalnya kita makannya pakai otak-otak doang kurang nyos gitu guys. Jadi lebih baik pakai otak-otak dan nasi lagi cuy, tambah ikan pastinya. Ini benar-benar amburadul sih piringnya. Nasinya di mana, otak-otaknya di mana, ikannya di mana, sambalnya jadi satu semuanya. Tapi nggak ke nasi guys. Kenapa bisa nggak ke nasi? Ini suka-suka saya lah. Kenapa kan ada yang semua yang jadi bingung. Suka-suka saya ini, kerjaan saya ya. Suka ya anda. Oke, kita makan lagi ya. Guys, anyway, aku kemarin ada nonton fansnya Cahanaoya.
kurang ajar. Depan pom bensin aku lihat guys, orang ini lagi nonton aku lagi nyanyi guys, kurang ajar loh. Nggak sadar lagi bahwa penyanyinya lagi ada depan mata dia ya. Kurang ajar bener. Aduh, ini gimana nih bisa bulu hidungnya bisa kemana-mana nih tuh ya kan. Mendingan saya begini aja biar nggak kelihatan ya. Aduh, tetap aja kelihatan terus guys, saya jadi curiga nih. Iya lu masih ada tuh, dasar nggak tahu diri. Ntar ya aku perawatan dulu ya. Jadi kita akan perawatan, kita bakal memperbaiki apa-apa aja yang ada di hidung kita ini. Ini sasarnya bulu hidung yang kurang ajar deh, sangat mengganggu sekali ya. Besok udah nggak ada ini. Oh ya, jadi kita nyampe di bensin Canau ya guys. Lagi nonton saya di dekat pom bensin. Jadi nggak sadar bahwa saya ada di situ ya. Tapi saya yang lebih nggak sadar lagi guys, bahwa orang ini memutar lagu saya gitu kan. Nggak nyangka juga nih. Nyangka juga nih ya. Tukang nasi. Maksudnya ya tukang nasi sih. Tukang nasi saya kan. Nasi ya banyak bener. Badan kurus-kurus saya guys. Ini kalau kalian mau tahu, aku ini tinggi badannya itu paling 169 lah. Tapi berat badanku guys cuma 42 kilo, kurang ajar ya. Bahkan kemarin sempat turun jadi 40 kilo gitu kan. Wow, tapi ini luar biasa sih. Aku sehari makan tuh hampir 4 kali guys, hampir ya. Pagi, siang, sore, kadang-kadang malam makan lagi guys. Nyemilnya itu minta ampun banyaknya. Tapi ya gini lah ya, badan tetap kurus-kurus aja gitu kan. Minum sehari 3,5 liter air minum ya. Karena aku minum cappuccino cincau, cappuccino yang lain-lain, frappuccino, NDC non daily creamer. Gila ini betahak guys, betahak ya. Kalau betahak tuh begitu, jadi kayak dari dalam, nggak gitu kan, nggak kayak gitu guys. Udah, maksudnya aku udah ngurangin. nggak boleh, maksudnya kayak nggak sopan gitu kan. Kita kan masa entertain orang begitu mulu gitu kan, nanti yang ada itu dijadiin ringtone lah ya kan, jadi sarana duit ya kan. Ide bagus, ide yang bagus itu, boleh juga dicoba. Aku mau coba jual rekaman betahaknya aku guys. Kalau kalian setuju, kalian komen di bawah ini guys. Tuh guys, mana aku tahu ya kalian komen atau enggak ya. Nah, kalian wajib like video ini sampai dengan angka 10.000 like lebih guys. Kalau kalian setuju suara bertahap kita jadiin ringback-tone, kita bakal bikin guys. Nggak berhenti ya, bertahap mulu, meninggal udah. Haji ya, itu adik saya tuh bertahap haji ya. Bertahap haji, maksudnya haji ya. Haji itu artinya orang dehidrasi ya, kurang air di dalam ini ya, ini di dalam sini guys. Ngomong-ngomong, aku lagi sporting. Jadi sporting ini kurang lebih dia membutuhkan baterai kurang lebih sekitar 50 sampai 100%. Nah, aku bakal coba charge dulu supaya bisa berhasil guys. Let's go. Alright, ya balik lagi guys. Jadi yang tadi itu yang aku bilang guys, bahwa makan dia kalau misalnya dehidrasi di dekat tenggorokan itu atau kurang minum, itu pasti haji, dan hajinya itu bisa sampai 4 kali guys. Gila ya. Saya haji cuma 2 kali guys. Kalian berapa kali kan? Coba komen di bawah ini baru. Terus selain haji, kalau misalnya orang bertahak gitu kan, nah itu juga sama. Itu sebenarnya adalah efek dari orang kalau bertahak berkali-kali ya. Itu artinya adalah saluran di dalam ininya ya, tenggorokannya dia ibaratnya ke inilah ya, ini jantung paru-paru ya, jantung paru-paru. Terus di bagian kerongkongan itu udah termasuk sangat susah untuk mencerna lagi, jadi disebut dengan kekenyangan gitu guys. Itu dalam ini ya, apa sih namanya, penjelasan ilmiahnya cuy. Saya kan profesor cuy. Jadi kalau profesor biasanya menjelaskan sesuatu dengan mudah, ringkas, terpercaya cuy. Itu 3 tuh. Saya maksudnya nggak pandai untuk meyakinkan Anda,
tentang kepintaran saya, tapi saya membuktikan kepintaran saya melalui makanan sih. Jadi saya selalu makan banyak nih, ya kan. Saya membuktikan bahwa kalau misalnya saya aja pasti kalau misalnya kekenyangan makan pasti tahap, dan kalau misalnya saya kehausan pasti saya mengalami dehidrasi kayak haci berulang-ulang. Dan saya pernah di video saya itu sering ya, misalnya hal-hal seperti itu saya buktikan karena memang profesor cuy. Jadi Anda nggak percaya sama saya silakan aja, tapi kalau kalian percaya subscribe lah ya, karena subscribe juga nggak bayar juga gitu kan, kecuali Anda membership ya. Kalau membership bayar boleh lah, kita interaksi lah, kita ngobrol-ngobrol lah ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, bang kenapa ya saya ini suka deg-degan. Nah kalau deg-degan itu lain lagi guys, jadi tanda bahwa kita sedang mengalami kekhawatiran, takut gagal, takut sesuatu yang membuat kita dikecewakan atau mengecewakan. Kita akan deg-degan terus. Percaya sama saya, orang ada yang cuman ketemu saya aja deg-degannya minta ampun guys, ada loh. Nah itu saya juga pernah ketemu, dan bahkan saya sendiri nggak pernah deg-degan sih sama dia, tapi dia deg-degan tuh sama saya. Nah makanya itu termasuk dia takut kali ya, mungkin nggak mungkin takut ya. Habis muka saya ini agak-agak sangar juga gitu kan. Tobatlah Anda. Mungkin nanti saya bapak saya masih memperbaiki wajah anaknya kali ya. mungkin ya padahal saya juga nggak tahu maksudnya galak di mananya gitu kan, karena saya juga pernah jadi guru guys. Sebelum saya menjadi profesor, saya pernah menjadi guru guys. Mantap. Di guru ya. Jadi kalau kalian bisa nanya sama saya, apakah Bang Okta ini adalah seorang guru, guys, kurang ajar, chargernya nggak bisa ngecas ya tadi. Waduh, bahaya dong. Bahaya nih beda. Ya kalau misalnya ada yang bertanya apakah si Bang Okta ini seorang guru, benar banget. Dan saya selama menjadi guru saya nggak pernah jelek pokoknya di mata guru saya, di mata murid-murid. Cekku ini sangat-sangat bisa diandalkan ya, karena hal yang besar kita kecilkan guys, yang kecil kita DP-in. Yang kecil ya DP-in ya. Mantap. Oh ya silakan lagi aja. Anak siapa itu nangis menang lah deh, bapak sedang mencari duit ini. Jadi aku kalau lagi makan itu nggak berasa karena kita bisa ngobrol guys. Kalau udah ngobrol aku selalu lupa waktu sendiri ya, katanya berapa menit ya, seperti itu ya. Daripada kita terlalu berapi-api dengan sesuatu, baik kita hadapi dengan santai aja guys, karena itu yang akan membawa kita kepada sesuatu yang menjadi bukan tujuan kita guys. Apa sih lu? Nggak ngerti gue juga guys, kebiasaan ya. Beliau udah jadi apa saya nggak tahu juga. Dan dulu deg-degan guys, balik ke cerita deg-degan ya. Tapi kita harus selalu bahagia melihat orang lain lebih bahagia daripada kita guys. Jadi kita harus bahagia, karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli, dan kebahagiaan itu harus dari dalam diri sendiri. Tidak bisa yang namanya diungkapkan dengan uang gitu, nggak bisa guys. Jadi uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi dengan uang kebahagiaan pun terjadi ya. Siap. Bukan tangan sendiri digigit, gokil. Cuman channel aku doang guys, dari semua youtuber channel aku doang yang paling generalisasi ya. Semua bagian, semua konten ada, sampai ngupil pun ada, ngeludah pun ada loh, kurang aja. Aduh, mantap. Oke, sini kayaknya udah mau habis. Kita punya internal.
Kita bakal lanjut lagi di next video, mudah-mudahan bakal menarik lagi dan pastinya lebih seru juga. Emang receh kehidupan. See you next video. Kita masih lanjut makan. Terus kalau udah berhenti, ya udahlah, berhenti aja udah. Nggak pusing guys, kita jangan terlalu dikejar sama kehidupan ya. Hidup ini jangan terlalu dikejar-kejar, karena mengejar sesuatu akhirnya nanti membuat kita kecewa cuy. Biarkan orang yang mengejar-ngejar kita, nanti dia bahagia dengan sendirinya dengan yang lain. Asik. Ada pasti sih kayak temen gue dulu guys, orangnya gitu juga ya, apa udah nikah dia ya, akhirnya dia nikah duluan ya. Saya setuju tuh dengan pola pikir ya dia, jangan kayak pola pikir saya. Kalau pola pikir saya mah sandang pangan habis itu balik lagi sandang lagi. Aduh bener mantap, sandang pangan papan ya kan harusnya ya. Ini sandangmu ya. Sandang pangan papan, jadi ini papannya nih belum kejadian, piring adanya, sandang pangan piring. Emang bisa apa makan piring? Mungkin soalnya nanti udah kita bakalan coba bikin, nggak usah pusing-pusing, sekarang aja makan piringnya. Nggak bisa guys sebenarnya. Bisa coba ya, tapi kan nggak bisa. Pusing lah guys. Nah bisa ada orang lahir dengan kondisi mata tebal, alis tebal, mata tebal maksudnya mata belok ya. Terus ada juga orang yang lahir dengan keadaan matanya sipit, alisnya tebal. Ngerti ya guys, kenapa bisa gitu ya? Udah matanya sipit, matanya sipit, terus alisnya tebal, bibirnya lebar. Aduh yang lebih lucu lagi hidungnya juga lebar ya. Tuh lihat aja tuh, itu adalah saya bodoh. Nggak tahu sih juga bisa gitu ya. Mungkin penonton setia channel ya pasti tahu lah kenapa yang terjadi ya. Itu ada maksudnya. Terutama orang yang hidungnya tebal itu reasonable-nya adalah dia berani untuk mengungkapkan sesuatu yang menurut dia pun itu pasti sakit ya. Hidungnya tebal tuh guys, jadi lebih baik melebar daripada menipis panjang gitu kan. Kalau misalnya hidungnya menipis atau panjang itu biasanya mereka hanya mencari pokok inti masalahnya aja guys. Tapi kalau misalnya hidungnya tebal melebar, biasanya hal-hal yang nggak jadi masalah dipermasalahkan gitu. Itu sih pandangan saya dengan hidung saya ya. Biasanya kalau misalnya oleh orang yang hidungnya panjang gitu ya, panjang tipis gitu ya, itu saya udah tahu karakternya, karena saya hampir 20 tahun lebih itu jalan bareng sama orang yang kayak gitu ya kan. Jadi saya kurang lebih udah tahu karakteristik hidungnya manusia itu dari cara dia berperilaku pada kita guys. Mantap. Nah, nanti kalian bisa menilai itu juga ya, diajarin guys sambil makan. Mantap kan, cuma di channel ini doang. Ternyata yang aku bilang tadi belum habis lah memorinya guys. Emang kalau memorinya belum habis kita masih bisa ngomong terus guys, tapi kalau internal memorinya udah habis ya udah bye bye aja. Yang penting kita udah pamitan guys. Mantap. Kita ada juga ini baca karakternya guys ya. Kalau secara mata itu tidak bisa melihat orang ini punya karakter, nggak bisa guys secara mata, karena mata itu apalagi cowok ya, itu mata itu sangat liar sekali. Jadi hati-hatilah kalau kita misalkan bilang matanya dia begini, ini dia ini begini, jadi mata itu tidak bisa mendapat penilaian tertentu guys. Jadi bisa dapat penilaian tertentu adalah sesuatu yang bawaannya dari lahir. Hidung, mata kan juga dapat bawaan dari lahir bang, bodoh anda ya. Maksudnya mata itu nggak bisa dinilai bahwa orang ini seperti apa kalau bukan karena kita tahu karakter aslinya dia cuy, kayak gitu ya.
mata. Kalau misalnya ada sesuatu yang lain aja, guys. Rambut, guys. Jadi ini rambut begitu tumbuh itu setiap hari ada mengalami perbedaan emosional. Jadi mata itu tidak cenderung untuk menampilkan emosionalisme, tapi mata itu akan mempengaruhi gayanya dia untuk melakukan sesuatu, gayanya dia. Jadi seperti itu ya. Saya sih nggak bisa ngasih contoh nih kalau buat mata ya, karena saya sendiri belum nemuin contoh yang valid gitu kan. Profesor penemu sesuatu, setelah itu menyampaikan dan mengargumenkan sesuatu, cuy, mantap. Kayak gitu lah ya. Ini sambal kacangnya mantap ya. Mau dingin dimakan, paling bedanya cuma bikin sakit perut aja ya. Mau dingin. Nah, kalau misalnya gaya rambut yang numbuh adalah gaya rambut kayak saya begini, artinya gaya rambut ini adalah gaya rambut orang yang senang mengembangkan ilmu dan jati dirinya. Kalau kita ketemu sama orang yang gaya rambutnya yang gimbal gitu ya, yang keriting gitu ya, dia lebih senang untuk menceritakan sesuatu yang spesifik pada sesuatu yang dia alami sendiri gitu. Nah, itu yang gimbal, guys. Gimana kalau misalnya orang ini keriting parah? Kalau keriting parah ini sih rumit ya, dijelasin agak rumit, tapi secara garis besar orang yang keriting ini kurang lebih aku berkecimpung sama beliau itu berbicara lah ya, sama orang keriting nih itu hampir 20 tahunan juga. Jadi mereka itu lebih suka sesuatu hal yang menyenangkan aja, guys, didengar. Jadi spesifikasinya adalah orang ini nggak terlalu sering untuk mendapatkan cerita-cerita yang seru gitu ya, tapi senang mendapatkan informasi yang sekiranya tuh bener-bener mendapatkan cuannya, ibarat gitu, guys. Nah, kalau yang rambutnya panjang, maksudnya kayak kalau perempuan kan rambutnya panjang-panjang, gimana tuh nilainya? Nah, itu agak susah ya, karena sejagonya manusia, karakternya itu tidak bisa diketahui secara 100%, nggak bisa valid, guys. Tapi mungkin 60% sampai 70% itu valid lah. 60 sampai 70% ya. Udah, Po. Ya gitu. Heran aku, guys. Nah, itu ada lagi, guys. Jadi kalau misalkan kalian ngejalanin hidup, kalian ngerasa kayaknya ada sesuatu hal yang kurang dalam hidup kalian, berarti yang bisa mengintervensi kalian itu adalah orang di luar kalian, guys. Artinya orang di luar kalian itu adalah mungkin kakak kelas, kakak senior, atau mungkin ini ya, adik kelas juga mungkin bisa juga, karena sifat kedewasaan kalian akan terbentuk ketika kalian mendapatkan ujian dari mereka ya, atau boleh dibilang tantangan tersendiri, guys. Jadi aku sendiri yang udah tua bangka begini aja masih suka dapet maksudnya kayak masukan dari orang-orang luar, tapi kita selalu memfilter, guys. Jadi kelebihannya adalah manusia itu mampu memfilter atau enggaknya tergantung keputusan dia sendiri. Kalau yang enggak mampu memfilter ya dia semuanya diterima apa adanya aja, jadi tidak ada yang dia rubah, prinsipnya enggak ada yang dirubah ya, guys ya. Bahwa misalnya saya tipikalnya itu saya selalu memfilter apa yang memang orang bicara, setelah itu saya coba memperbaiki pelan-pelan dan nggak instan lah untuk mengubah karakter yang tadinya misal bengal gitu kan jadi punya attitude yang sangat baik, gitu nggak bisa secara instan ya. Aku tuh butuh waktu sekitaran hampir 7 tahun lah. Stigma negatif masih diterima, positif diterima ya kan, yang hancur diterima, jadi ya semua ada ya. Cuman dari semuanya itu kita juga harus mengubah pola pikir kita juga, guys. Dan itu butuh waktu bisa sekitaran 3 bulan sih, tercepat 3 bulan ya, tapi terlama bisa 7 tahun belum tentu berubah ya. Ada juga yang bisa berubah lebih cepat lagi, cuman itu hanya pura-pura, guys. Perubahan yang pura-pura bahaya ya. Nah, jadi aku mau kasih tau juga, guys, untuk orang-orang yang cowok misalkan ya, guys ya, kita yang punya alisnya kayak aku nih, guys, tebel ya, itu biasanya mereka punya satu reasonable yang menurut mereka valid sehingga mampu untuk menutupi satu kecacatan pada dirinya dia, guys.
kurang ajar, orang lagi bikin video woi teriak-teriakan ya. Jadi itu adalah kevalitan alis ya. Jadi kalau misalnya ini cowok guys, cewek juga ada yang kayak gini, ada juga yang maksudnya kayak alisnya setebal kita juga guys, ada ya. Jadi reasonable-nya adalah ketika ada orang nanya sesuatu nih, dia akan mencoba melakukan fakta yang bisa menutupi satu kejadian yang telah lampau pada diri dia, ya kayak pura-pura gitu lah ya lebih tepatnya. Makanya kalau alis tebal ini Anda harus hati-hati ya. Kalau ada orang yang bisa membaca pikiran Anda, mungkin Anda bakalan jadi lemah dan tidak bisa berkutik, bahaya itu ya. Jadi ini maksudnya aku cuma cerita ini di channel aku aja guys. Jadi nggak semua orang sih yang kayak gini, tapi ada juga 80% lah kayak gini lah ya, 80% cuy. Tapi kalau kita udah tahu bener-bener nih orang, tapi kalau misalnya udah tahu bener-bener orang ini ya terima aja apa adanya, karena memang lebih baik berjujur ya daripada menyembunyikan kebohongan dalam diri kita ini gitu guys ya. Jadi ya so far so good kalau misalnya kita bisa punya teman yang mampu membela kita, tapi so far no good jika kita mau melakukan sesuatu tapi disembunyi-sembunyikan gitu loh. Ya kecuali kalau misalnya kita mau berbuat baik, nggak apa-apa kita sembunyiin, karena memang perbuatan baik itu tidak perlu tangan kanan yang melihat. Ini nasi gue dari tadi belum dimakan-makan gue. Makan. Jadi ini tangan ini memberi, ini tangan ini nggak boleh tahu guys, gimana pun caranya. Ini tangan nggak boleh tahu guys. Ini benar-benar tanggung jawab yang berat. Di saat yang ini memberi, yang ini nggak boleh tahu. Itu tanggung jawab yang berat ya. Ya just to sharing aja. Maksudnya kalau misalnya kalian yang suka pengen diperlihatkan apa-apa, nah itu biasanya orang-orang yang beralis tebal ya. Kalian nggak punya alis gimana? Biasanya nih, biasanya guys, ini yang nggak 100% benar, biasanya tuh 95% lah. Kalian nggak punya alis itu mereka nothing tulus saja memberi, tapi nggak, ya ibaratnya ada mengharapkan tapi nggak ada yang diiming-iming di belakangnya, nggak ada yang nggak ada alisnya tuh, karena mereka itu kayak hidup itu dibawa aja gitu, dibawa jalan aja. Apa kalau misalnya orang yang punya alis itu kalau misalnya udah ketemu tujuan hidupnya, dia harus mencapai apapun bagaimanapun caranya. Meninggal kalau bayangin, kalau sampai meninggal nggak ketemu gimana? Biasanya sih ketemu ya, nggak nyampe 20 tahun berjalan hidupnya dia bakal ngalamin perubahan. Dah dari video ini dibuat 2022, kalian nanti coba lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada sang pembuat channel ini guys, channel Cangnawi ya pastinya. Ya maksudnya ini aku cuma cerita aja, karena aku udah merancang banyak hal juga yang nggak bagus, banyak hal juga yang hancur, dan banyak hal juga yang mungkin bakalan berhasil ya. Jadi ya kita lihat aja, maksudnya you can see there wait. Aku tuh maksudnya segala bahasa bisa ya, bahasa hati, bahasa jiwa, bahasa mata, bahasa penglihatan, sama aja ya. Bahasa Indonesia, bahasa planet Pluto, bisa guys, dijamin bisa ya. Makanya kalau misalnya kalian yang minta tips-tips dari Cangnawi ya nggak bakal ngasih tips yang aneh-aneh. Yang penting belajar, karena sesuatu tuh ketika kita udah mulai capek, kita ingat yang penting belajar, maka kita akan jadi ikhlas untuk mempelajari sesuatu. Karena yang susah itu adalah menjadi ikhlas ya, serius guys, nggak bohong guys. Aku buat jadi ikhlas itu susahnya minta ampun ya. Umur 17 tahun, 18, 19, 20 terus ya sampai 24 nih. Kayaknya aku masih ada aja yang kayaknya nggak bisa diikhlasin gitu, ada aja. Tapi ya belajar sih, itu deh belajar ya. Kegigit lagi nih cuy, meninggal lah. Jadi ini saya punya sariawan nih, sering banget maksudnya kayak minum sesuatu tuh, makan sesuatu yang terlalu dingin, itu di dalam mulut kita itu jadi kayak mengalami satu perubahan metabolisme, sehingga metabolisme itu menghasilkan satu kecederaan pada mulut. Nah itu kalau misalnya dibiarin terlalu lama akan menimbulkan kanker mulut cuy, bahaya juga ya. Jadi makanya saya harus agak hati-hati sih melihat kuman di mana-mana cuy. Jadi makan makanan yang berkuman itu dapat menimbulkan efek sariawan. Nah efek sariawan yang terlalu berkepanjangan dapat menimbulkan kanker mulut cuy. Jadi ujungnya sih ya saya sih maksudnya terus menjaga mulut dengan tidak ngomongin orang. Apa hubungannya?
nama saya dengan tidak makan sembarangan. Ini apa ini makanan sembarangan. Pusing juga guys, kalian pusing juga ya, kagak pengen makan yang sembarangan tapi makanannya adanya ini aja tambah sembarangan lagi. Tapi nggak apa guys, kita harus punya reason yang cukup kuat untuk bertahan hidup. Kalau